Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, malam ini insya Allah kita akan membahas apa itu analisis regresi dan korelasi ya. Di slide ini ada banyak bab tentang regresi linear, termasuk bagaimana korelasi antar datanya. Namun untuk malam ini kita fokus ke regresi linear yang sederhana ya, dengan tujuan agar teman-teman paham atau memahami ya, kita saling belajar mengenai apa itu regresi linear dalam konteks nantinya kita bisa memodelkan sebuah untuk mengestimasi data yang akan datang. Yang tentu saja ini semua adalah bagian dari mata kuliah metode numerik ya, di mana hasilnya itu selalu ada error atau hampiran ya. Jadi hasilnya itu berupa hampiran yang kalau hampiran itu berarti ada error di situ, namun bagaimana caranya kita mencari error yang spesifik. Oke ya. Sebelumnya ada beberapa literatur untuk mempelajari regresi dan korelasi ini ya. Mungkin kebanyakan literatur itu buku-bukunya adalah dengan judul data mining, karena memang regresi linear sendiri itu adalah bagian dari data mining ya, karena berhubungan dengan penggalian data. Tapi jika teman-teman menggunakan buku metode numerik sebagai acuan referensi juga tidak masalah, karena ada beberapa buku literatur metode numerik yang di dalamnya juga ada regresi linearnya ya, yang tentunya mungkin berkaitan dengan interpolasi juga. Itu ya. Kita mulai saja. Jadi analisis regresi dan korelasi ya, menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan antara analisis regresi sendiri itu menunjukkan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, itu disebut dengan persamaan regresi. Ya sebenarnya si persamaan di sini itu maksudnya hampiran itu sendiri, jadi bukan sama persis tidak, tapi mengandung hampiran ya, hampir sama gitu. Kemudian berikutnya setelah nanti regresi digunakan atau dijalankan, kita akan mengecek hasilnya atau sejauh mana akurasi ketergantungannya antara beberapa variabel itu ya, dengan menggunakan korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, koefisien korelasi. Nah di sini itu dikatakan dua variabel atau lebih ya, jadi tidak boleh satu variabel, minimal itu dua, variabel X dan Y ya, yang biasanya nanti digambarkan dengan koordinat kartesius ya, kan koordinat kartesius itu memiliki dua dua garis ya, garis koordinat ya, X sebagai absis ya, yang Y-nya itu sebagai ordinatnya. Oke ya, jadi di sini dikatakan regresi itu untuk mencari bentuk hubungan ya, korelasi itu menunjukkan kekuatan hubungannya itu sejauh mana. Gitu. Nah kemudian di dalam variabel sendiri ya, atau mungkin pada umumnya ya, ada yang namanya variabel dependent atau variabel tak bebas atau variabel terikat ya, itu sama ya. Yang variabel ini itu nilainya bergantung dari variabel yang lain gitu ya. Ya mungkin yang lain itu maksudnya variabel X ya, karena variabel dependent itu dinyatakan dengan Y. Ya. Kemudian variabel independen atau variabel bebas atau variabel tidak terikat ya, adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain ya. Biasanya dinyatakan dengan X ya. Ya, kalau dilihat dari dua pengertian ini ya, harusnya X, nilai-nilai X nanti atau hasil dari perkalian dengan X itu sendiri itu akan
mempengaruhi nilai Y, kan seperti itu ya. Jadi di sini nanti kita teman-teman nggak usah bingung ya dengan dependent atau independent. Mungkin kita sering nanti menyebutnya dependent dan independent saja seperti itu ya, supaya tidak terlalu panjang. Tapi bila mana nanti ditemukan di literatur lain itu ada yang mengatakan variabel tidak bebas itu dependent atau variabel terikat, itu sebenarnya sama, jadi nggak perlu bingung ya. Yang penting di sini konsep awalnya harus dapat dulu gitu ya. Konsep awalnya harus dapat terlebih dahulu ya. Seperti tadi kita tujuan mempelajari ini apa sih ya? Itu untuk kita membuat pemodelan supaya kita bisa melakukan semacam estimasi gitu. Nilai ke depannya ya. Nilai Y di sini itu. Nanti kan ada contohnya. Berikutnya di regresi sendiri itu ada dua juga ya, yaitu regresi linier. Regresi linier terdiri dari regresi linier sederhana ya. Ya, regresi linier sederhana yaitu ada satu variabel tidak bebas dan satu variabel bebas ya. Nah, ini biasanya hanya dinyatakan dengan X ya, dan Y, biasanya seperti itu. Oke. Berikutnya ada regresi linear berganda, jadi satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Maksudnya ini ada lebih dari satu X, berarti ada X1, misalkan X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, di mana nilai-nilai ini nanti perhitungannya itu mempengaruhi nilai Y, ya, mempengaruhi ini. Ya. Kemudian ada regresi tidak linear. Ya. Nah, seperti kita sepakati dari awal, malam ini kita akan membahas regresi linear sederhana saja, yang di mana nanti hanya ada nilai satu variabel dependen dan satu variabel independen. Tidak ada X dan Y saja. Ya, supaya juga memudahkan visualisasi penggambarannya secara koordinat. Oke. Berikutnya. Nah, ada contoh-contoh penggunaan analisis regresi. Ya. Jadi, ternyata regresi sendiri itu bisa digunakan untuk banyak hal ya. Yang bahkan mungkin kebanyakan di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan gitu ya. Ya, misalkan di sini ada analisis regresi, ya, maksudnya hubungan antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Ya. Nah, ini bisa dicari menggunakan analisis menggunakan regresi, sehingga nanti disimpulkan apakah nanti hasilnya itu biasanya kalau anaknya tinggi itu orang tuanya tinggi tadinya atau tidak ya. Nah, makanya itu kan perlu sejauh mana keterkaitan antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya atau mungkin keturunannya. Kemudian analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, kalau logikanya sih, kalau konsumsi rumah tangga itu tidak boleh melebihi pendapatan, kan seperti itu logikanya, supaya tidak terjadi besar pasak daripada yang atau nanti endingnya yang ngutang kan gitu. Nah, itu secara logika, tapi secara regresi belum tentu, karena kan bisa aja di lain daerah atau lain kota, lain negara itu ada perbedaan keterkaitan ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Nah, bagaimana ini? Nah, ini kita bisa ngecek ya di saat PPKM seperti ini, bagaimana ini hubungannya, itu kan nanti bisa kelihatan ya. Kemudian analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Nah, bagaimana, apakah kalau upahnya tambah tinggi itu pengangguran tambah, atau kalau upahnya naik tinggi, pengangguran juga turun. Nah, terus sebaliknya, itu nanti bisa dicek juga, atau bisa diteliti juga, dianalisis juga. Kemudian analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Nah, kalau bank itu menaikkan suku bunganya, apakah harga saham ikut naik?
atau turun, nah itu juga bisa diteliti. Yang terakhir, analisa regresi antara biaya pelikaran terhadap volume penjualan perusahaan. Ya. Apakah dengan biaya pelikaran yang besar, iklan di TV itu tambah lama kan tambah besar iklannya, nanti apakah akan menaikkan volume penjualan? Nah itu juga bisa dilihat. Atau yang sekarang lagi ngetren misalkan, hubungan antara vaksinasi dengan jumlah kasus COVID. Nah itu kan bisa dicek juga. Apakah dengan banyaknya vaksin ya kasus juga semakin turun atau bisa-bisa saja atau justru naik? Nah itu juga bisa dilihat. Ya ternyata banyak sekali ya penggunaan analisis regresi ini dalam kehidupan nyata seperti itu. Oke. Langkah pertama itu adalah menganalisa relasi antar variabel. Adalah dengan membuat diagram pencar atau scatter diagram yang menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Diagram pencar ini berguna untuk membantu membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna antar variabel. Jadi diharapkan secara visual ya, ini maksudnya digambarkan secara visual ya, menggunakan diagram pencar ya. Nanti di slide berikutnya akan diperlihatkan. Itu kita bisa melihat apakah ada hubungan gitu, kemungkinan ada enggak gitu antara variabelnya. Yang kedua, mungkin membantu dalam menentukan jenis membantu dalam menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Dan nanti kalau memang kelihatannya ada hubungan secara linier atau relasi, ya, atau keterkaitan hubungan ini besar, ya kelihatannya kan dari gambar itu sudah kelihatan sebenarnya ya. Nah ini selanjutnya akan dibuat model untuk mengestimasi nilai-nilai yang lain, tentunya nilai uji yang lain. Itu berikutnya. Nah ini, maksudnya maksud dari apakah ada relasi yang berguna atau variabel. Ini kan di sini kan data itu membentuk titik-titik seperti ini ya. Nah, tadi kan variabel linear sederhana, regresi linear sederhana itu hanya ada variabel x dan y. Otomatis kan data di x dan y itu kan membentuk satu titik, gitu, satu titik di sini. Gitu. Nah, titik-titik ini kalau berdekatan seperti ini ya. Nah, ini kemungkinan keterkaitannya sangat kuat gitu. Ya. Nah, di sini kan ada garis, ini namanya garis linear ya. Ini linear positif, kalau naik ini linear negatif. Ya, ini di sini kita tidak melihat positif negatifnya, yang kita lihat adalah titik-titiknya ini itu tidak jauh dari garis linearnya gitu, titik-titik pot ini ya. Ya. Misalkan jauh bagaimana? Itu namanya adalah anomali. Misalnya ada yang di sini. Nah, titik di sini. Terus di sini, ini namanya anomali ini ya. Kalau seperti ini sebaiknya tidak diselesaikan dengan regresi linear, tapi pakainya adalah non linear. Nah itu pembahasan yang lain lagi ya, nanti kita di komputer sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada titik di sini, ya terlalu kelihatan ya, pakai yang warna hitam saja. Nah, ini namanya titik-titik, ya, mungkin ada di sini, ini. Nah ini kan enggak, ini terlalu jauh dari titik-titik yang lain gitu. Ini yang namanya sebagai anomali. Anomali itu adalah kalau di sini ya luar biasa itu ya, titik data yang luar biasa, karena yang tidak sangat jauh gitu. Kalau ini kan sangat dekat gitu ya. Jadi titik garis ini adalah kurva yang sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Nah, jarak titik antara titik ini dengan garis ini tuh dinamakan sebagai error. Oke. Jadi ini adalah diagram pencar. Ini kan mencar-mencar seperti itu maksudnya mencar, kan kelihatan. Nah, kalau seperti ini secara kasat mata kita bisa melihat titik-titik ini aja sudah mengumpul di garis ini. Berarti ini bisa dimungkinkan dikerjakan atau diprediksi secara linear gitu. Dibuat model linearnya seperti ini. Nah, berikutnya ada lagi, seperti ini. Jadi garisnya itu tidak selalu lurus ya, tapi bisa melengkung seperti ini ya. Maksudnya tapi titik-titik di sini, titik-titik data ini tidak terlalu jauh dari
kurvanya kalau di sini. Kalau tadi garis, ini kurva. Jadi seperti ini juga. Begitu juga yang sebelahnya ini. Kalau positif itu biasanya mengarah ke nilai yang semakin membesar. Misalkan prediksi harga emas. Kan kalau emas itu kan cenderung naik ya harganya dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari itu memang kelihatannya naik turun. Cuman kalau kita lihat per tahunnya ya mulai dari tahun 77 ya, semenjak kalau nggak salah 77 atau semenjak dihapuskannya emas sebagai patokan nilai mata uang dolar gitu. Itu langsung melesat naik gitu, per gramnya. Nah, kalau yang turun mungkin yaitu tadi hubungan antara vaksinasi dengan jumlah kasus COVID. Nah, kalau vaksinasi naik kan kasusnya turun. Contohnya seperti itu. Oke, garis linear sederhana itu adalah suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara sebuah variabel bebas X atau dependent dan sebuah variabel tidak bebas Y yang dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y, ya, memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X itu disebut dengan persamaan regresi. Jadi kata kunci di sini adalah memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X. Ya. Jadi Y-nya ini bergantung dari nilai X-nya. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada beberapa metode ya. Ini kita lewati dulu saja ya. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan linear estimasi. Kriteria ini dikenal dengan prinsip kuadrat terkecil, yaitu principle of least square. Nanti prinsip kuadrat terkecil ini banyak digunakan dalam banyak hal ya nanti. Dan prinsip pemilihan garis regresi ini adalah pilih garis yang mempunyai jumlah kuadrat deviasi nilai observasi Y terhadap nilai Y, terhadap nilai X maksudnya. Yang prediksinya minimum sebagai garis regresi yang paling baik. Oke. Nah, formulasi dari estimasi ya, persamaan regresi sendiri itu sama dengan ya, atau bisa dituliskan Y sama dengan A plus B kali X ya. Y itu sendiri adalah nilai estimasi yang nanti akan selalu kita cari ya, berdasarkan X yang dipilih. Nah, A itu namanya adalah titik potong Y. Ya. Nah, itu adalah titik potong Y atau intercept. Ya. Nah, B adalah kemiringan garis atau koefisien arah atau koefisien beta. Ya biasanya ini enggak, tulisannya kadang enggak B ya, kadang B, kadang beta. Ya, intinya sama sih. Dan X adalah sembarang nilai variabel bebas yang dipilih. Nah, kalau berarti X ini bisa kita, kalau ini sudah ketemu nilai A dengan B-nya sudah ditemukan, ya kita tinggal ngotak-ngatik nilai X-nya ini untuk menemukan pengaruhnya terhadap Y. Seperti itu. Nah, didapat dari mana sih sebenarnya formulasi ini? Kalau kita flashback lagi, di sini ada kata-kata kemiringan garis. Ya. Kalau kita melakukan kemiringan, berarti nggak jauh-jauh dari formulasi gradien garis. Ya. Seperti yang kita bahas sudah. Ya. Ini didapat dari penurunan formulasi gradien garis dalam pengertian fungsi garis Y sama dengan A plus BX. Hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimbang. Persamaan garis melalui dua buah titik dirumuskan sebagai berikut. Ya, sudah pernah kita bahas. Ya, sama B itu ya sama dengan tangen ini, tangenan Y per X. Nah, sebagai contoh, misalnya titik A itu berada di koordinat 1.3 dan titik B itu Y di titik 4,9. Maka persamaan garis linear yang dibuat adalah rumusnya seperti ini. Oh, ini tuh harusnya seperti ini rumusnya. Saya terus ulang saja ya. Seperti ini ya. Kan
gradien itu kan rumusnya kan Y min Y1 bagi X min X1 sama dengan Y2 bagi Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan X2 min X1. Nah, ini digeser ke sana, jadinya ini ditaruh di bawah. Ya. Jadi ini ditaruh, ini disilang begitu ya, supaya disesuaikan dengan variabelnya masing-masing. Jadi Y1 jadinya Y1 Y kurangi Y1 dibagi, ini ditaruh di sini, dipindah ruas jadi pembagi Y1 Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan pindah ke sana jadi pengali X kurangi X1 ya. Kemudian ini masih tetap X2 kurangi X1. Nah, inilah rumus gradien baris untuk menghitung di ini. Nah kan Y-nya kan anggap aja Y-nya 0 kan gitu. Ini Y itu Y karena bukan Y2 1 ya tinggal 0. Ya 0 kurangi 3 atau Y min 3 bukan 0 ya, maaf. Ini variabel, maaf ya, bukan 0. Y min 3 ya, kan Y kurangi Y1 kan ini min 3 dibagi Y2 min Y1. Y2-nya adalah 9, Y1-nya adalah 3. Jadi 9 kurangi 3 sama dengan X kurangi 1 ya. Nah, ini kan X kurangi X1. X1-nya mana? 1. Berarti X kurangi 1 dibagi X2 min X1 ya. X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 1, berarti 4 kurangi 1. Nah, kemudian kedua ruas dialih tukar ya. Ini masih tetap, kemudian ini supaya ini gampang saja sih menghitungnya ya. Yang sini pindah ke sini pengali, yang sini juga pindah ke sini pengali, hasilnya adalah 3 Y kurangi Y dikali 4. Y kali 4 itu 4Y ya. Min 3. Oh, ini pokoknya dikalikan saja. Ini dikalikan saja. Ini juga ini dikali menghasilkan seperti ini. Ya, menghasilkan endingnya adalah Y sama dengan 1 plus 2. Jadi hubungannya antara titik berdua ini itu menghasilkan Y sama dengan 1 plus 2X. Nah, jadi misalkan ini nilai X-nya itu 3. Kalau X-nya itu 3, berarti Y-nya adalah 1 plus 2X, berarti Y itu adalah 1 plus 2 dikali 3. Y-nya sama dengan 1 ditambah 6 ya, 2 kali 3, 6 sama dengan 7. Jadi kalau X-nya itu 3, Y-nya itu 7. Kalau X-nya 4, berarti tinggal diganti 4 aja, 2 kali 4, 8, berarti Y-nya 9. 1 tambah 8 kan 9. Oke ya, begitu. Selanjutnya, nah ini rumus lain ya. Formulasinya jadi seperti ini. Ya. Ini itu sebenarnya didapat dari gradien tadi, hanya kan jumlah data itu kan tidak hanya satu. Ya, kalau tadi di sini kita memang hanya pakai satu data, ini dua data, maaf ini ada 2 data. Ya. Tapi pada kenyataannya data itu kan lebih dari 2. Ya. Makanya di sini pakai notasi sigma gitu ya, untuk menghitung koefisien B dan A. Jadi ini didapat dari perhitungan matriks sebenarnya. Nah, teman-teman bisa mencari tahu bagaimana formulasi ini itu didapatkan. Ya saya hanya memberi clue saja, karena kan kalau saya mengulang lagi agak lama juga. Jadi intinya ini ada hubungan antara gradien garis dengan matriks sehingga menghasilkan formulasi seperti ini. Ya.
Jadi P itu sama dengan N sigma, sigma itu jumlah ya. N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali XY dikali sigma Y dibagi N. N itu jumlah data. Dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ini bacanya kalau ini sigma X kuadrat, kalau ini sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat itu berarti tiap nilai X itu dikuadratkan baru dijumlah ya. Jadi misalkan ada 10 nilai X ya. Nah, 10N ya maksudnya ya, 10 data itu berarti tiap X ya, per X-nya itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ya. Jadi dikuadratkan itu baru jumlah. Tapi kalau yang koefisien sigma X yang dikuadratkan ya, itu berarti dijumlah dulu 10 nilai X tadi baru dikuadratkan ya. Perbedaannya itu ya. Kalau sigma, saya ulang lagi, kalau sigma X kuadrat itu dari 10 data X tadi itu tiap data dikuadratkan dulu X-nya itu ya, tiap data itu dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari nilai interceptnya itu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY ya, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sigma itu adalah jumlah, sekali lagi sigma itu adalah jumlah. Oke. Nah, di sini ada contoh. Dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dan variabel terikat Y seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Ya, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Ini namanya regresi linear sederhana yang karena hanya mempunyai satu variabel bebas atau X atau dependen dan satu variabel terikat atau Y. Ini independen, ini yang dependennya. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya ada namanya ya. Ini itu kasus apa gitu ya. Enaknya kan itu kasus apa ya. Kadang yang membuat kita jenuh itu kita langsung diberikan X dan Y dengan nilainya ya. Tapi kita tidak diberitahu, kadang sih tidak ada penjelasan itu tuh untuk kasus apa, data dari kasus apa. Nah, kalau saya sih ngambil ininya saja, opini saja bahwa ini itu kecepatan ya. Ini jarak, ini kecepatan. Jadi X-nya itu adalah jarak, Y-nya adalah kecepatan. Jadi ketika jaraknya itu 6 kilo, kecepatannya mencapai 30 km per jam ya. Jadi ketika jaraknya 6 km itu di data pertama ya, uji pertama itu ketika jarak 6 kilo, kecepatan kendaraan itu mencapai 30 km per jam. Nah, ketika jaraknya 9 kilo, itu kecepatannya mencapai 49 km per jam. Ketika 3 km, kecepatannya 18 km per jam. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Nah, ini terserah mau diberi sigma langsung juga boleh. Ya, tiap-tiap kan beda-beda, tiap orang kan beda-beda dalam melakukan tahap-tahapan untuk melakukan analisis regresi. Jadi ya terserah yang nyaman bagaimana. Jadi ini yang contoh data seperti ini. Jadi data itu ini hanya contoh itu hanya 8 ya. Hanya 8. Di sini hanya 8 memang, tapi kenyataannya bahkan ada yang sampai ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Ya, yang kita sering sebut dengan istilah sekarang itu big data. Yang tentunya untuk melakukan komputasi pun diperlukan hardware yang lebih mumpuni. Oke. Nah, bagaimana cara mencari hubungannya? Itu jika berdasarkan kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menghubungkan X dan Y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linier. Maka persamaan garis regresinya dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, sebenarnya ini enaknya nyobanya memakai ini ya, Excel. Ya. Jadi
intinya seperti ini saja untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk contoh ini kita bahas menggunakan sekalian praktikum menggunakan Microsoft Excel. Oke. Atau mungkin teman-teman mau nyoba dulu boleh ya, silakan, karena tadi tinggal melihat mencari liniernya aja terlebih dahulu ya, regresi liniernya aja atau persamaan liniernya persamaan regresinya terlebih dahulu. Dengan melihat rumus-rumus ini kan sebenarnya sudah bisa diketahui gitu ya. Ya dicoba dulu ya. Jadi supaya ada sedikit pemahaman di situ. Oke. Bila nanti ada pertanyaan bisa isi di kolom komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.